Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Setiabudi, Sungai Liat, khususnya siswa-siswi kelas 11 IPS, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan pembelajaran seperti biasa, masih dalam pembelajaran berbentuk tutorial, karena kita belum bisa untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka diakibatkan masih mewabahnya pandemi COVID-19 di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya bisa bertemu kembali untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan secepatnya. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang pendapatan per kapita. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi pendapatan nasional. Jadi tujuan pembelajarannya itu sudah dimasukkan di dalam pertemuan sebelumnya. Materi ini khusus untuk kelas 11 IPS. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini pendapatan per kapita ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian dari pendapatan per kapita itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita. Yang ketiga adalah pendapatan per kapita Indonesia dan negara kawasan ASEAN. Yang keempat, tentang apa manfaat dari kita melakukan perhitungan pendapatan per kapita. Baiklah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dari pendapatan per kapita itu sendiri. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita ini didapat dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan banyaknya jumlah penduduk dari negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merupakan refleksi dari tingkat PDB per kapita negara tersebut. Pendapatan per kapita secara internasional ini bisa dijadikan salah satu tolak ukur kesejahteraan dan merupakan indikator penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemakmuran suatu negara. Jadi, jika pendapatan per kapita suatu negara tersebut tinggi, maka bisa kita katakan bahwa penduduk dari negara tersebut tingkat kesejahteraannya juga tinggi. Setiap tahun, yaitu pada tanggal 1 Juli, itu biasanya Bank Dunia merevisi klasifikasi analisis ekonomi dunia berdasarkan perkiraan pendapatan kotor nasional atau gross national income per kapita untuk tahun sebelumnya. Per 1 Juli 2014, negara yang diklasifikasikan sebagai negara penghasilan rendah jika GNI
per kapita kurang atau sama dengan 1.045 dolar US Amerika. Sedangkan negara yang berpenghasilan menengah, jika GNI-nya per kapita lebih dari 1.045 dolar Amerika, tetapi kurang dari 12.746 dolar US Amerika. Dan negara yang berpenghasilan tinggi, yaitu negara yang mempunyai GNI-nya itu lebih dari 12.746 dolar Amerika. Pada tanggal 1 Juli 2020, Bank Indonesia menaikkan peringkat Indonesia dari negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle income country. Yang kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya kita melakukan sebuah perhitungan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara dan menggambarkan pula corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara. Untuk menghitung pendapatan per kapita, ini caranya sangat mudah sekali, yaitu hanya membagi pendapatan nasional suatu negara tersebut dibagikan dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan. Rumus dari pendapatan per kapita itu sendiri adalah pendapatan per kapita sama dengan GNP tahun yang ditanya atau tahun X dibagikan dengan banyaknya jumlah penduduk pada tahun X atau tahun berjalan tersebut. Berikut ini Bapak akan memberikan sebuah contoh soal bagaimana caranya kita melakukan sebuah perhitungan pendapatan per kapita. Misalnya, pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar 750 triliun rupiah. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 itu sebanyak 250 juta orang. Maka pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sesuai dengan rumus dari pendapatan per kapita, bahwa rumusnya adalah besarnya pendapatan nasional pada tahun berjalan atau tahun yang ditanya dibagikan dengan banyaknya jumlah penduduk pada tahun tersebut, maka berdasarkan contoh soal tersebut kita bisa menghitung pendapatan per kapita pada tahun 2016 yaitu 750 triliun dibagikan dengan 250 juta. Jadi, besarnya pendapatan per kapita pada tahun 2016 yaitu sebesar 30 juta rupiah. Yang ketiga, pendapatan per kapita Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN. Berikut ini Bapak akan memberikan tabel pendapatan per kapita beberapa negara ASEAN pada tahun 2018. Ada beberapa negara, di sini terdapat 11 negara yang termasuk di dalam negara ASEAN seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Laos, Vietnam, Myanmar, Timor Leste, dan Kamboja. Nah, negara-negara tersebut pendapatan per kapitanya pada tahun 2018, negara Singapura yaitu sebesar 93.680 US dollar. Sedangkan Brunei Darussalam yaitu sebesar 77.900
US dolar Amerika. Malaysia sebesar 30.430 US dolar. Thailand sebesar 18.730 US dolar. Indonesia sebesar 13.120 US dolar. Filipina sebesar 8.780 US dolar. Laos sebesar 7.910 US dolar. Vietnam sebesar 7.380 US dolar. Myanmar sebesar 6.850 US dolar. Timor Leste sebesar 4.990 US dolar. Dan yang terakhir Kamboja sebesar 4.300 US dolar. Nah, berdasarkan tabel di atas, kita bisa memperoleh informasi bahwa tingkat kemakmuran penduduk Indonesia masih berada di bawah dari negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Meskipun Indonesia pendapatan per kapitanya lebih rendah dibandingkan dengan negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand, namun perekonomian Indonesia pada saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Yang keempat yang akan kita bahas adalah manfaat kita melakukan perhitungan pendapatan per kapita. Adapun manfaat dari kita melakukan perhitungan pendapatan per kapita suatu negara itu antara lain yang pertama untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dan yang terakhir, sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Baiklah anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini, hanya ini yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan ini, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana, dapat memberikan manfaat buat anak-anakku khususnya, dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali secara cepat, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, kita bisa berkumpul kembali di sekolah untuk melakukan pembelajaran, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini, terutama di Kabupaten Bangka, khususnya di Sungai Liat, mudah-mudahan cepat berlalu, kita semuanya bisa kembali berkumpul di sekolah untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, walaupun harus melakukan dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Terakhir, anak-anakku sekalian, ada evaluasi yang bisa anak-anakku lakukan, bagaimana kita melakukan atau menghitung berapa besarnya pendapatan per kapita dari beberapa negara di kawasan ASEAN. Nah, evaluasi ini nantinya silakan anak-anak kumpulkan melalui classroom yang sudah Bapak buatkan di masing-masing kelas. Dan bagi anak-anakku di kelas 11 IPS yang belum tergabung di dalam anggota classroom masing-masing kelas, mohon kiranya agar dapat segera bergabung, dan jangan lupa agar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Bapak Guru, sehingga Anda semuanya tidak ketinggalan. Hanya ini yang bisa Bapak berikan pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita semua masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita bisa kembali bertemu pada pembelajaran berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin.